Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Perkenalkan, saya Debbie Musdalifah, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP An-Nuriyah Bumiayu. Saya akan mempresentasikan praktik baik yang telah saya lakukan pada pembelajaran tatap muka terbatas. Praktik baik ini saya susun untuk mengembalikan dan meningkatkan kembali motivasi belajar peserta didik yang mengalami learning loss, yaitu hilangnya kesempatan belajar yang berakibat pada penurunan penguasaan kompetensi dalam pembelajaran. Imbas dari PJJ dalam waktu yang lama. Di sekolah kami, tingkat partisipasi belajar peserta didik dalam pembelajaran jarak jauh sangat rendah. Dari data yang diperoleh dari guru BK, disimpulkan bahwa penyebab rendahnya partisipasi belajar bukan karena kurangnya kemampuan mengakses teknologi dan informasi, tapi karena menurunnya motivasi belajar dari peserta didik dan kurangnya dukungan dari orang tua. Dan untuk mengatasi hal tersebut, saya merancang reparasi lempeng kabel. Apa itu reparasi lempeng kabel? Reparasi lempeng kabel adalah rencana pembelajaran yang terintegrasi dengan lembar pengamatan keaktifan belajar peserta didik. Dikatakan terintegrasi karena isi pembelajaran yang disusun oleh guru akan diintegrasikan langsung oleh peserta didik ke dalam lembar pengamatan keaktifan belajar. Karena sifatnya yang terintegrasi inilah, maka rencana pembelajaran ini harus dipahami bukan hanya oleh guru, tetapi juga harus dipahami oleh peserta didik. Dan ini adalah komponen inti dari rencana pembelajaran yang terintegrasi. Komponen inti dari rencana pembelajaran ini sudah sesuai dengan Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 14 Tahun 2019. Komponen inti dalam rencana pembelajaran yang terintegrasi ini adalah materi dan tujuan, kompetensi dasar, rencana kegiatan guru, rencana kegiatan siswa, tatap muka, tagihan belajar dan penilaian. Rencana kegiatan belajar dan tagihan belajar dalam rencana pembelajaran ini akan dipahami oleh peserta didik sebelum pembelajaran dan akan mereka integrasikan ke dalam lembar pengamatan belajarnya. Ini adalah contoh lembar pengamatan keaktifan belajar peserta didik yang telah diisi tagihan belajarnya. Peserta didik yang telah melaksanakan tagihan belajarnya akan mendapatkan bintang pada kolom 1, 2, 3, 4, atau 5, tergantung kelengkapan tugas dan pensekoran nilai yang disusun oleh guru. Peserta didik yang tidak melengkapi dan melaksanakan tagihannya akan diberikan silang merah, dan jika pada pertemuan berikutnya mereka mengerjakan tugas, maka silang merah akan ditimpa dengan stempel bintang. Stempel bintang hanya untuk mengamati dan menilai keaktifan tugas dan keterampilan, sedangkan untuk penilaian tertulis atau penilaian harian atau penilaian akhir semester tidak diberikan bintang. Inilah contoh penerapan reparasi lempeng kabel dalam pembelajaran. Bersama-sama memahami rencana pembelajaran dan mengidentifikasi tagihan pembelajaran. Jadi kalian sudah memahami rencana pembelajaran kita ini kan? Sudah. Oke. Bu, Ya. kegiatan diskusi ini dilaksanakan secara daring. Iya. Kalau nanti ada teman yang tidak punya kuota dan tidak bisa mengikuti diskusi kelompok secara daring, bagaimana? Nah, itu pertanyaan bagus. Bu, Iya. di sini kan ada beberapa tugas yang harus diselesaikan. Iya. Kalau seumpama tugas sudah dikerjakan tapi kurang lengkap atau salah bagaimana? Oke, pertanyaan bagus. Coba kamu lihat tugasnya. Setiap instrumen tugas memiliki bobot nilai yang berbeda. Ya kan? Jika kurang lengkap pada tugas nomor 1, maka nilai bintang pada nomor 1 atau 2 akan dikurangi. Proses pemberian stempel bintang pada saat kegiatan pembelajaran. Lihat tadi tugas kamu lengkap dan betul semua. Presentasimu tadi juga sangat bagus. Maka saya akan memberikan bintang 5 untuk hasil diskusi. 1, 2, 3, 4, 5. Dan
4 bintang untuk presentasimu. Nanti kalau kamu menanggapi, kamu akan saya tambahkan 1 stempel bintang di sini. Karena kamu nggak mengerjakan tugas, maka lembar pengamatan kamu saya beri silang merah. Nanti kalau kamu sudah mengerjakan tugas, saya akan menimpanya dengan stempel bintang di atasnya begini. Berarti nilai saya dikurangi ya, Bu? Iya, terus seharusnya bagaimana? Berarti kalau ada tugas selanjutnya, saya harus mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Manfaat reparasi lempeng kabel dalam pembelajaran. Manfaat reparasi lempeng kabel dalam pembelajaran. Pertama, guru akan benar-benar mempersiapkan rencana pembelajarannya dengan baik dan dalam bentuk yang mudah dipahami. Karena rencana pembelajaran tersebut harus disosialisasikan kepada peserta didik. Yang kedua, pembelajaran akan lebih mudah dilaksanakan karena guru dan peserta didik sama-sama memahami alur proses pembelajaran. Yang ketiga, dengan reparasi lempeng kabel ini, peserta didik akan memahami sendiri tugas belajarnya, tagihan belajarnya, dan juga dapat mengukur sendiri proses capaian belajarnya. Sehingga pada akhirnya mereka dapat memotivasi dirinya dalam belajar. Setelah menggunakan reparasi lempeng kabel ini, ternyata motivasi pembelajaran siswa SMP Anuriah naik dengan sangat pesat, bahkan hampir 100%. Dan inilah testimoni dari beberapa guru yang mempraktikkan pembelajaran menggunakan reparasi lempeng kabel. Setelah saya melaksanakan pembelajaran dengan reparasi lempeng kabel, anak-anak semakin aktif dan semangat dalam belajar. Terima kasih. Dengan menggunakan metode reparasi lempeng kabel, terbukti dapat meningkatkan keaktifan dan semangat belajar para siswa. Karena hal inilah saya bersama teman-teman guru merancang rencana tindak lanjut untuk reparasi lempeng kabel, yaitu rekap hasil tagihan siswa akan diberikan berupa sertifikat dan dimasukkan sebagai salah satu bentuk prestasi yang diupload dalam Sidadik. Reparasi lempeng kabel juga akan diterapkan dalam semua mapel oleh semua guru dan pada semua kondisi pembelajaran. Demikianlah pengalaman praktik baik yang telah saya lakukan. Semoga menginspirasi. Bekerja dengan hati, pulihkan pendidikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.